Para pemirsa pecinta channel Julius Yartono dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam video Om saya kali ini, akan menyoroti tentang dampak dugaan pencemaran dari PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, Rimau Elektrik yang beroperasi di Desa Jeweten Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah diduga mencemari lahan kebun milik warga. Pasalnya dugaan pencemaran telah berlangsung cukup lama sejak tahun 2016 hingga saat ini. Hal tersebut dikeluhkan Priani dan Marbon pemilik lahan yang berada berbatasan dengan PLTU Rimau Elektrik. Berdasarkan pantauan lapangan, bersama tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur disaksikan pihak manajemen perusahaan. Jarak kebun karet warga dengan PLTU hanya berkisar 150 meter. Dilihat secara kasat mata, memang nampak ditemukan di areal sekitar kebun kelihatan partikel-partikel debu batu bara dari PLTU lengket di dedaunan dan puluhan pohon karet sudah mati. Atas masalah tersebut, pemilik lahan Priani meminta tanggung jawab pihak PLTU Rimau Elektrik untuk membayar ganti rugi ratusan juta dan kompensasi setiap bulan. Ini langsung diokor lah. Titik kondisinya kan? Iya, di sana. Di sana Pak. Terus aja Pak. Ada titik cemaran. Nah, ini dia menyenangkan petualangan mencari jejak-jejak limbah tambang dari PLTU Rimau Elektrik Desa Jeweten yang diduga telah mencemari kebun karet warga. Nanti kita akan tiba di lokasinya. Ini belum tiba lagi. Oh, sudah ada yang mati. Oh, ini dia, ada pohon karet yang mati. Ada yang mati, Kak, Bu? Pokoknya dari sini ke sana tuh mati semua. Kita sudah tiba di lembah. Kita lihat. Nah, ini dia. Kena dari beranak ke umar kayak maam sumbernya yang. Udah orang. Ini situasinya kering ya. Ini sudah kering, tinggal resapan, bukan rembesan kayak kemarin-kemarin. Itu waktu minggu lalu rasanya tembus kolam. Besar tembusannya sini. Rebesannya. Siapa yang baru cuci muka pakai air ini? Aku nggak ikut. Ini bagus. Nanti kita semua cuci muka. Jangan aku. Cuci muka. Harus cuci muka. Jangan. Siapa yang bilang itu tadi harus berani cuci muka?
Silakan. Dari Saya yang tegas. nggak mengakui ini limbah dari situ. Silakan. Tapi jelas ini. Kalau selimponnya itu setuju, silakan diminum, itu air mineral itu. Bukan cuci muka aja. Atau cuci pantat, bawa untuk keluarga. Seandainya ini terjadi pada keluarga Anda, apa yang akan Anda lakukan? Itu aja. Ya, kita sudah menemukan Kehidupan titik mereka, kita lihat kehidupan bapak-bapak dugaan ibu-ibu. tercemarnya. Ya, beberapa puluh pohon karet milik warga Desa Jabeten. Dan nampak sekali Tidak mungkin airnya bisa warna berdampak. kuning kecoklatan, ada rembesan sedikit. Kalau hujan rembesannya ini Pak. Oh, dalam juga ya, Bu ya. Iya, karena kita 2 kali ke sini saat sehabis hujan, kemudian pada saat 1 minggu kekeringan, tidak ada hujan. Marbon dan Ibu Periani adalah seorang pasangan suami istri yang memiliki lahan kebun karet di Desa Jabeten. Nah, hari ini kami berada di lokasi dan melihat dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Rimau Elektrik yang berada di Desa Jabeten. Yang kita ketahui ada PLTU. Pak, bisa berikan komentarnya terkait hasil dari kebun karet Anda? Ngomong-ngomong. Tahu Ibu, silakan. Nah, Ibu. Ini kan Dua biasanya hari. nih 1 hari itu bisa penuh. Tapi sekarang ini 2 hari, 2 kali nyedap cuma segini. Nah, 2 kali nyedap, 2 hasilnya kali. cuma segitu. Hasilnya segini. Estimasi berapa gram itu, Bu? Berapa gram ya ini ya? Nah, itu untuk beberapa 2 hari nyadapnya hanya dapat Iya. lomnya segitu. Dapatnya segini, 1 Nah, gram ini. kita mau nada Nah. gini. Ya. Nah. Sebelum PLTU ada gimana, Bu? Masih lumayan. Masih Ini lumayan. Masih lumayan. cukup lah. Berapa tahun, Bu, Ini artinya? sedikit, paling sedikit lah segini mau penuh lah. Ya, berlangsung seperti ini sudah berapa tahun, Bu? Penghasilannya semakin merosot. Dari 2016 tuh. Iya, memang dari situ. Sejak 2016. Iya. Berkurang. Ya, terus kebun karetnya memang perlahan-lahan ada yang mati? Memang banyak. Itu Banyak ya? itu sampai sana. Mati. Itu bentuknya pohon mati semua. Baik. Harapan Bapak dan Ibu untuk PT Rimau Elektrik sendiri apa? Bisa dijelaskan, Bu? Harapan kami mereka itu peduli sama kami di sini. Kasihanilah kami di sini, petani kecil. Nah, kita tuh makannya dari mana? Terus? Itu maksud saya itu. Saya ini sekolahkan anak, mau gimana saya sekolahkan anak hasil seperti ini? Iya. Itu yang saya prihatinkan diri saya sendiri itu. Kapan saya bisa bangkit kalau begini? Untuk anak-anak saya. Siapa yang mau peduli saya di sini? Buka maskernya, Bu Peri. Cuma saya yang nanggung ini. Ekonomi sekarang tinggi sudah. Hasil saya cuma segini. Siapa yang nanggungnya? Kalau nggak saya. Kalau mereka nggak peduli sama kami di sini, gimana itu? Bu, Sudah lama saya di sini. Nggak ada seperti ini. Ya, silakan Mas. Kalau ada pertanyaan, Mas. Bu, berapa hektar Bu tanah yang terdampaknya? 1 hektar, 1,2. ya 1,2. 1,2 hektar. 1,2 hektar. Terdampaknya. 12.500. Ini ada tanaman lain kah selain dari karet ini? Cempedak Ada. atau apa? Cempedak, kelapa. Ada bekas kebun sayur ini. Ah, Pernah kebun kebun sayur di sana ada. Gagal. Nah, itu gagal, kelapa nggak bisa naik itu. Banyak batu barunya masuk ke tengahnya itu. Ke celah-celah pelepahnya itu nggak bisa. Jengkol. Berarti di samping dari air, dari debu batu bara. Iya, juga debu terdampak. batu bara. Ya yang kita lihat ini, Bang, debu batu bara yang di daun-daun ini. Itu yang kami hirup tiap hari di sini. Ya, tuntutannya, Bu, pihak perusahaan itu apakah mau ganti rugi tanam tumbuh yang mati, kemudian atau juga kompensasinya untuk pemilik kebun ini, untuk ibu dan bapak, supaya bisa menyekolahkan anaknya. Ya, ganti rugi. Ganti rugi. Ganti rugi apakah jual atau gimana? Tidak jual. Tidak jual. Berarti
minta kompensasi. Iya. Oh, ganti rugi, bentuk kompensasi. Kompensasi saja. Nah, Boleh tahu Bu atau Bapak berapa estimasi yang diinginkan dari perusahaan untuk kompensasinya selama dari 2016 sampai sekarang? Tuntutannya, estimasinya aja, nggak usah secara sekitar berapa globalnya? mulai dari 2016 sampai 2003 ini Kak. 2023, ya. Ya itu. Estimasinya berapa? Sudah tercatat. sudah. Tercatat. Heeh. Tercatat sekitar berapa puluh juta kah atau minta sekitar tadi kalau disinggung-singgung sana sekitar 800 juta. Betul? Iya, iya. 800 juta. Nah, koma sekian lah. 800 juta kurang koma lebih sekian itu 800. yang dituntut, tapi bukan menjual. Bukan menjual. Bukan menjual. Sebagai bentuk kompensasi atas rusaknya ekosistem yang ada di wilayah Iya, di lahan perkebunan kami. Bapak dan Ibu di sini. Oke. Jika memang perusahaan tidak ada etikat baik, nanti apa yang akan dilakukan? Minta mereka tutup itu. Kalau mereka nggak ada tanggapan sama sekali untuk kita di sini, kasihan untuk kita di sini. Buat masalah ini kan dari sana asal. Ada rencana mungkin melaporkan ke pihak yang lebih tinggi lagi, misalnya Ya, kalau mereka nggak menanggapi, memang kami lapor. makasih dulu ya. Bang Heri memikir. Gampang masalah menurunkan siapa. Dulu Kalau dari arah aliran dari atas ke bawah. gitu ya, iya yang mulai ke bawah itu. Cuma kan kita udah cek ke atas sana tuh, belum ada yang dari atas sana, Soalnya cuma muncul di sini. muncul di sini. Dari bawah. Nah itu yang kita perlu, makanya manggil ibu tadi. Ya makanya. Iya besar kemungkinan itu sih perkiraan. Kalau kita sih bilang ya memang dari mata air, cuma kan kita harus perlu diperkuat sih. Nah kita lihat kan di boring juga nggak pernah, pemain batu batu bara atau apa kan nggak ada bekasnya juga. Kita juga tidak pernah ada kegiatan di area ini. Oh gitu. Belum pernah ya. Belum pernah. Karena ini kan bukan area aja masuk IOP, secara IOP-nya masuk. Cuman kita belum ada pembebasan kan. Oh, iya. Enggak, kalau litologinya sini apa ya? Sini. Saya bukan geologi. Oh bukan geologis ya? Saya tambang. Oh, Iya. yang geologis itu apa ya? Bapak? Ada bagian sendiri yang eksplorasi. Bisa minta geologi enggak? Kita tadi minta orang geologi tadi. Minta geologi. Tadi mintanya geologi. Saya Wah. tambang Pak, entar saya hubungi Pak Andre. Iya, itu aja. Itu tuh ya. Iya. Baru di sini juga nih minit. Ibu orang survei kan? Tambang. Tambang. Limbah yang di atas itu kan nggak ada ringan. Jadi kira-kira kalau bapak kan dari ilmu geologi, kira-kira analisanya tuh gimana? Kira-kira pakai tanah atau gimana? Kalau analisa kita memang di sini batu baranya dangkal gitu. Nah. Batu bara dangkal mendekati permukaan. Jadi kemungkinan area tambangnya dari situ. Kalau data bor dan koordinat kamu catat saja. Nah. Mungkin ini dari bor apa? Dari batu bara yang mendekati permukaan. Jadi ini Nah. air tanah lah kira-kira. Air tanah bisa dibilang karena dia melewati rekahan ya kan? Rekahan. Jadi sifat air tanah itu kan ada impermeable, ada non impermeable, melewati air yang kedap air kan? Berarti batuan yang kedap air. Contohnya mungkin bisa ini. Kalau di bor ini memang dangkal di sini batunya, Pak. Batu baranya dangkal di sini. Oh, pernah dilakukan pengemburan, Pak? Bor kita ada di sini titiknya. Bisa kita cek nanti koordinatnya. Tapi ini mata airnya anu enggak? Menahun atau Enggak, ini Pak, kita jelaskan sedikit Pak. Kita kalau nggak salah 1984 Oh, berladang di sini Pak. iya iya. Dari situ kita nggak pernah ketemu adanya air di sini Pak. Ini ada air ini semenjak adanya PLTO. Nah itu, Tapi setahu kita nggak ada. kalau dari aktivitas tambang, Pak, ini Oh. nggak mungkin kan jauh kan jaraknya kan. Nah ya, Dan lapisan batuannya kan sudah lain arah. Nah, kalau misalkan itu dari- kita nggak tahu Pak. Dari coba saya jelaskan dari pH-nya tambang karena sudah dianalisa di
PLTU, Ya. pH-nya berapa, Pak? 7 ya? Ya. Pak Dewi berapa Tujuh, pH-nya? tujuh. 7 Pak. Kalau yang di sini kemarin 4 Pak. Oh, di sini 4. Nah, di sini 4. Bisa kita buktikan, Pak. Ya. Ataupun nanti coba kita bor lah, kedangkalan batunya di mana nanti. Kemungkinan di situ nanti. Air tambangnya. Coba aja coba lihat nanti. Iya. Di sini itu berapa itu, Pak? pH-nya 4,7. Ya kalau Ya. 4 lah kalau dari Tapi warnanya di kan. styling pun 7. Iya memang betul Pak, Iya. 7 Pak. Ya. Cuma kondaknya tinggi 400-an. Nah. Tapi kalau kita persamakan dengan air mineral, Jauh lah. Jauh Pak, Ini kan asam kan. asam. enggak di kolam. Oh kolam ya mendekat. Tapi kalau mau diminum jangan. Jangan. Ada kandungan lainnya. Lain, Itu parameter kan air lain. treatment namanya Pak. Nah, Air itu. treatment sama air sumber air olahan Tuhan itu beda. Yang sumber air asli kan. Jadi ini menurut Bapak kira-kira ini alam ya kira-kira ya? Kemungkinan alam. Menurut saya alam. sendiri ya, pengaruh Itu alam. umur kita ini di Bukan sini itu aktivitas sudah hampir dari sana. setengah abad ini, Kalau Pak. kita sejauh Pak. Jauh ya. Nah, Ini numpang tanya ya, kalau alam, Ah. apakah tumbuhan, tanaman atau tumbuhan yang ada di sini dengan air alam itu bisa mati, Pak? Masih bisa Bu. Kalau memang air tambangnya tinggi. Tapi ini kan belum ada yang mati. Belum ada. Syukur kalau belum ada. Tapi faktanya kita lihat. Tapi ini airnya apa? Musiman apa tahunan Bu? Kita nggak tahu. Yang jelas setelah pernah jebol itu tahun 2016. Dari situ kita baru sadar Aha. adanya seperti ini. Sebelum itu, ini umur kita ini hampir setengah abad, Pak. Nggak ada seperti ini. Aha. Itu di atas itu tempat kita ambil air waktu kita berladang di sini. Tuh, ada itu sungai di situ. oke, jadi kira-kira faktor alam Mbak ya. Nah, Kira-kira makanya kita Ya kita harus tahu dulu. manggil ahlinya nih. Pengertian air, sumber air itu apa dulu kan? Harus kita tahu mengerti pengertiannya. Terus ini kan kayaknya musiman aja. Kalau air hujan dia keluar ya lah. ini sudah mendekati kemarau, Pak. Nah kan hujan kemarin kan. Kalau hujan cuma Kemarin jajan. Mungkin gini ya Bapak Ibu, kita di sini kan, mohon maaf ya Bapak Ibu, kita di sini kan mengambil fakta ya. Jadi kita datangkan ahlinya di sini yang mengetahui strukturnya seperti apa. Monggo Bapak Ibu dengan argumen, dengan bahan-bahannya silakan. Kita di sini, kami dari DLH ini kan fakta ya Bapak Ibu. Lapangannya real seperti ini, ada keluarnya air seperti ini, nanti kita buat berita acaranya. Kan yang disampaikan seperti yang disampaikan peserta nanti adalah mediasi lanjutan. Nah disitulah silakan Bapak Ibu apa opsi-opsi yang mau disampaikan nanti ya. Jadi nggak ada habisnya kalau kita berdebat di sini ya kan Pak. Sampai besok masih Sampai apa kita ini mau ini kan nggak ada habisnya. Jadi kita di sini kami dari DLH mengambil fakta. Ini kan fakta lapangan dulu kita ambil di sini. Ya Bapak Ibu ya. Saya rasa kita sepakat. Kalau Jadi- mapping sudah Pak ya? Iya. Mapping sudah ini. Belum Pak. Belum. masuk Kan ini kan sudah ngambil titik koordinatnya, kemudian arahnya seperti apa itu kan sudah cukup. Menurut kami sudah cukup. Iya. Nanti kita buatkan di berita acara nanti. Karena Bapak Ibu ini bilang kan rembesan dari Iya dia limpasan bebesan alam. dari sana. Nah, makanya kita kan nggak berani nyimpulkan ini alam atau rembesan dari sana kan, makanya kita panggil siapa yang orang geologi yang benar-benar menguasai ini kan. Enggak, nanti kan kita sampaikan juga data ilmiahnya. Iya. Kita kan nggak bisa sampaikan dari asumsi saya, asumsi ini enggak. Jadi gitu ya Pak. Ini ada data ilmiahnya, Ya. ada data ilmiahnya, barulah kita sampaikan sesuai dengan argumen bapak-bapak dari ini yang pengadu kan. Jadi bukan sekehendak hati dia menyebut ini misalnya argumen saya atau teman rekan saya enggak seperti itu. Ini kita minta nanti data ahlinya, data dari boring sekalian, ataupun kalau memang memungkinkan kita bikin test pit di sini. Besar. Jadi kita lihat apakah ini rembesannya seperti apa, baru kita bisa ambil kesimpulan. Tapi sekarang kami mohon kita sama-sama mengetahui tujuan kita di sini ya, ngambil fakta ya Bapak Ibu ya. Kita fakta di sini seperti apa di sini keadaannya, benar ada genangan kemudian ada rembesannya. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Apa itu? Ya bisa, kalau gitu kita ini aja, kira-kira nanti kita bikin berita acara di kantor Bapak Ibu, mungkin kita menuju ke kantor aja. Jadi kalau memang perlu data lanjutan, kita bisa minta Ya. bantuan nanti Pak Tatang, Ya, bisa. minta hubungin Pak Ya. Henry.
Kan ada juga data ini kan. Ada Karena kita harus izin dulu kan, boleh nggak Iya, dilakukan itu. nanti nanti harus misalkan bikin tes fitnya seperti apa harus sekiranya berkenan naon dia lah minumkan ulah KW itu supaya karasa Kalau lah. tes speed di boring ya Pak ya? Dibor aja bisa. Boleh kalau mau dibor mau enggak ya. Berkenan nggak gitu loh? Kita juga nggak bisa. Kalau dibor bisa langsung kita bor memang. Nggak apa ya kan? Labe kira yang naon kontak. Pagin tamam. Pagin ng patay kami. Itu membunuh kita. Bang kami ngantara fakta sebujur dulu kan si tiga Kita, lapisan yang tanya kita di tahu KW. ini Pak, begini. Yang kita tahu ini setelah jebol. Pernah katanya 2016 itu pernah jebol Pak. Itu. Gitu loh. Karena yang akan dituntut ini kan Bapak gitu loh. Kalau kami sudah ada ini. Menurut Bapak gimana? Ya kalau saya kan sesuai fakta. Tapi sesuai fakta yang ada itu berarti. Ya faktanya apa? Rata-rata masyarakat faktanya. Faktanya itu apa? Ada yang mati atau tidak ada yang mati? Jadi kan gini Pak, mungkin ada yang mati ya saya tahu. Mungkin ada yang mati. Artinya kenapa? Kan itu sebenarnya dari situ kan. Kita mencari dia kan. Kalau memang artinya berada ya nanti kan bisa dihitung ya kan. Yang jelas gabungnya itu yang membakar dan daunnya itu mati dan mengkaret itu selama sekian tahun itu pasti akan mati kan. Tapi banyak tebalnya abu batu bara itu masih di bawah lagi di atas mati dia pasti dibakarnya di daun. Tapi tidak semudah itu langsung mati, dia harus ada waktunya kan. Jauh kita dari itu, kita hitung mati berapa batang bahasanya. Kalau dalam perkebunan itu 400 sekian per hektarnya. Kalau dihitung-hitung tuh 200 belum ada tuh. Nah, kita cek bisa di lapangan tadi. Kalau yang kalau mau cek itu yang hidup yang kita mau, kalau di dalam perkebunan kan ada tuh terdata itu dalam 1 hektar berapa pohon. Siapa? Yang di lapangannya yang kita yang langsung di lapangannya bisa keluar dari dalam anu. Kalau kita istilahnya nggak bisa lihat, itulah saya panjangan kebun itu. Bisa kita itu yang hidup itu. Yang segini yang itu kan pohon. Jadi ini Pak, saya bukan ini ya, karena jujur aja tadi kan kita keliling-keliling, kita lihat memang mungkin ada sebagian yang mati, mungkin ya yang saya nggak lihat, tapi sebagian besar itu semua kan masih hidup semua saya lihat. Itu tadi makanya kita bikin di sini. Itu saya tanya ibu yang mana yang tempat ngumpul tergenang itu kan dibawa ke bawah. Saya lihat juga di situ tadi ada yang mati juga. Makanya kalau memang ada yang mati kita langsung hitung biasanya. Tolong tunjuk Pak di mana yang kita catat, karena kemarin kita ada juga kasus seperti ini di BNJM Pak. Baru kita tangani. Itu yang menunjuk kita mati yang sudah selama 8 tahun itu mana bisa kita hitung lagi, itu sudah bergaul sama tanah. Nah, mana bisa kita lagi itu, mana bisa dihitung lagi pohonnya. rame ini kayak sore mana Yang ada itu kan masih ada pohonnya itu, yang di atas itu masih ada. Nah, jadi gini aja Pak, kita pakai tuntunan Bapak aja lah, jadi ya. mantap. Ini sesuai ini gini Pak. Ini real. Nah, Bapak nih aja kan pakai tuntutan Bapak kan. Jadi nggak usah kita berdebat masalah. Sesuai kesnya. Kita bilang Bapak, kita bisa emosi loh Pak. Kita tetap jadi Nah, tuntutan. Iya. Sikap dia kan mau sikap ini ya. Tampilkan apa yang tuntutan kami yang tadi. Ya, tahu. Mana dulu? Maka kamu udah nih.
Aku Bang, jadi ya Lina kan tetap pakai tuntutan naon. Jadi masalah kako kayu mati buangnya ada lagi tambah permasalahan. Saya tambah debat kako kayu mati. Daya ada bangkote kan mulai mau jemput. Kata RT akan jemput rakyat kewan dan menganggap baterai. Ini takkan sepakat ya. Nah, ini jalan, nih. Nah, orang ibu tetap tuntutan naon itu tetap silakan. Kami masih Dia aku lagi saksi ini. Iya. Ibu ini mau mandang kami mau surat pendampingan saksi ini ibu usaha. Tahu ya surat kuasa itu loh. Nah, nanti kalau ada kalau bisa kalau kita pendampingan bisa. Bapak ini kami ngolah ini. Di lapangan sampai selesai nanti Pak Makan akan memandu. Jadi kekurangan data ini nanti silakan nanti ke masyarakat yang akan diminta. Dan hasil cek lapangan semuanya akan tertuang di dalam data tersebut. Yang kedua, kami baru dapat hasil uji udara dari Lab Skopindo tertanggal 7 Januari 2023. Ini akhirnya 17 Januari 2023. Ini kondisinya, ini debu atau ambien. Dikaitkan dengan nilai oximetro, nanti kami analisis semuanya tertuang di berita acara terhadap air yang ada di area tadi. Salah satu kemudian adalah dengan cara pengeboran. Apakah itu air rebesan atau air dalam tanah yang karena proses alam dia keluar mengeluarkan air sumber air. Saya pikir tadi itu adalah bekas pengeboran untuk uji boran eksplorasi, ternyata bukan. Karena biasanya kalau pengeboran habis kegiatan eksplorasi itu airnya akan keluar. Dan ini banyak terjadi di daerah-daerah Gunung Pasir, Betul dan lainnya seperti itu. Makanya ini untuk kami tidak secara kasat mata kami tidak bisa menunjukkan bahwa itu air besar atau air. Ini karena salah satu caranya kita lakukan pengeboran untuk melihat sumber itu dari mana. Tapi terserah dari pihak milik tanah apakah itu dilanjutkan nanti dari pihak perusahaan. Tanah apakah ada SKP-nya atau surat hak milik tanah? Ada. Boleh kami minta fotokopiannya? Masih aslinya nih. Ini kan ada pakai. Ya kalau ini aja Scan-nya itu kasih lihat dulu biar mereka foto. Itu scan ini ya. Kalau Pak Dison itu dulu pernah meninggal pada tahun 2000. Iwan mengenalkan sebelumnya 2014 kalau saya dan juga diselesaikan oleh pihak PTW pada yang kasus suapan untuk SP yang di sini meluap dulu. Nah, seperti itulah yang kami mau sebenarnya kalau ada kasus suapan seperti itu, kami akan cepat menangani, jangan menunggu terlalu lama karena prosesnya akan berbeda.
PLTU tanda tangan belum? Ada apa? Desain juga ada tanda tangan. Jalan FTP juga ada tanda tangan. Satu orang ada tanda tangan. Terus ada namanya, juga ada namanya. Ini cara membuat. Cara juga. Dekat sedikit. Gitu Pak. Keluarnya SMO-nya. Oke, kita SMO ini sampai 2025. 2025. Ya, oke, sudah pada saat itu. Harusnya terakhir masa kapan? Ini 2025. 2025 perpanjangan nanti. Bukan pas 2025. Nah perpanjangannya itu cuma beliau. Nah kalau bapak mau protes itu kesempatan lah. Dia sekalian hukumnya di situ. 2025 ini terakhir dia punya hidup nih. Izin usaha PLTU. Semua kayak Ya. saya sawit juga. Ya, ini berbarengan berarti. Sawit juga kayak gitu tahun lalu. 2025 berarti. Kalau orang mau satu suara seluruh jawaban protes ini nggak bisa, ya udah selesai otomatis. Iya, yang kali pokoknya Anu izin usaha PLTU-nya ya harus diperpanjang. ya harus ada persetujuan lingkungan. Cuma persoalannya ada pertimbangan teknis dari Kementerian ESDM nanti terhadap kepentingan kalau terjadinya internet. Itu persoalannya. Kalau kegiatan itu bukan kegiatan kegiatan yang sifatnya cuma untuk kegiatan produksi biasa, kemungkinan tidak ada pengaruh. Nah, kalau ini pengaruhnya cukup besar, ya suka tidak suka kita harus terima. Ya, saya berada di depan mulut PLTU tambang ada di Desa Jabeten.